Tuduhan penistaan agama yang dilayangkan kepada calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama tidak serta-merta membatalkan keikutsertaannya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyatakan hanya calon yang berstatus terpidana dengan kekuatan hukum tetap yang bisa dibatalkan pencalonannya. Salah satu tuntutan dalam aksi damai umat muslim pada Jumat 4 November lalu adalah mempercepat proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Pemerintah pun merespon dengan janji akan menuntaskan kasus itu dalam waktu 2 pekan. Ahok sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi pada Senin 7 November ini. Perkara yang menyandung Ahok tentu memunculkan pertanyaan publik. Apakah bakal mengganggu atau bahkan menggagalkan pencalonan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 tentang pencalonan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pilkada sebenarnya telah mengatur soal itu. Pasal 88 ayat 1 menyebutkan pasangan calon bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan disebabkan beberapa hal. Antara lain, jika terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara. Ya, kita bisa merujuk pada pasal 88 peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 ya, tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di dalam pasal itu ada beberapa item penyebab seorang calon yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon dalam pilkada itu kemudian dibatalkan pencalonannya. Antara lain kalau yang bersangkutan itu dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang ancamannya itu 5 tahun atau lebih yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau yang demikian maka dia yang bersangkutan akan dibatalkan pencalonannya. Kalau berdasarkan undang-undang dan juga peraturan KPU itu seseorang yang dinyatakan tersangka belum bisa digugurkan. Tetapi kalau sudah terpidana dan ini sudah inkrah dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih, maka yang bersangkutan akan dibatalkan. Tapi kalau tersangka saja, apalagi cuma diperiksa atau barangkali dituduhkan, itu belum bisa dibatalkan. Menurut Sumarno, jika pasangan calon digugurkan, maka partai pengusung bisa mengajukan calon pengganti selambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ya, kita tidak merujuk pada seorang calon atau siapapun ya, tetapi kalau siapapun yang sudah ditetapkan KPU kemarin, itu kan ada 3 pasang calon. Misalnya salah satu di antara ke-6 calon itu kemudian disangkakan melakukan tindak kejahatan, itu tidak berpengaruh terhadap statusnya. Tetapi kalau yang bersangkutan nanti kemudian sudah dibawa ke pengadilan dan kemudian sudah diadili, dan sudah dijatuhi pidana penjara dan tindak kejahatan itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Belum tentu dia divonis 5 tahun, mungkin kurang, tapi tindak kejahatan itu diancam lebih dari 5 tahun, maka yang bersangkutan bisa dibatalkan. Ancaman hukumannya bukan vonisnya. Vonisnya mungkin kurang dari itu bisa saja, tetapi ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Begitu. Maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari pencalonan. Nah, nanti partai pengusung itu bisa mengusulkan penggantinya itu paling lama 30 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dengan aturan ini jelas bahwa calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah tak bisa serta-merta digugurkan pencalonannya sekalipun ia sudah menjadi tersangka. Adapun mengenai kasus yang menjerat Ahok, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berjanji pemerintah akan bersikap netral. Bahkan belum tahu apa keputusan kepolisian. Pokoknya sekarang arahan Bapak Presiden, Bapak beliau netral. Menteri Dalam Negeri meminta publik untuk mengikuti proses hukum yang sedang ditangani kepolisian. Dimas Adityo, Jakarta.